Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 31. Hari ini kita akan kembali merenungkan tentang doa. Saudara-saudara ya, kalau beberapa hari yang lalu kita melihat doa Yesus untuk murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 17 yang ada 4 bagian. Sekarang kita akan melihat doa Yesus untuk Petrus. Lukas pasal 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, setiap kita, siapapun dan apapun jabatan kita, apakah dalam sekuler atau dalam bidang kerohanian, dalam agamawi kita, pasti akan mengalami satu hal yang disebut sebagai godaan, di mana iblis ingin menggoncang iman kita, menuntut untuk menampi kita seperti gandum. Seperti gandum. Satu waktu kita semua akan mengalami masa seperti ini. Kita ditampi oleh Tuhan seperti gandum. Ini yang diucapkan oleh Yesus adalah bahasa seorang petani, saudara ya, petani gandum. Dimana kalau kita di Indonesia, konteks Indonesia, padi yang sudah dipanen, saudara-saudara, yang sudah dipanen, kalau dalam secara tradisional di zaman dahulu itu, sekarang sudah modern alatnya, tapi kalau di zaman dahulu ketika alat-alat masih sangat tradisional, untuk memisahkan antara padi yang berisi dengan padi yang kosong, maka alat yang dipakai biasanya adalah penampi. Kalau ada angin yang cukup kencang, mungkin pakai angin, tetapi kalau angin tidak selalu ada, lalu dipakailah tampi untuk memisahkan antara gandum atau padi yang berisi dengan padi yang kosong. Padi yang berisi, dia akan tetap ada di dalam alat penampi itu. Tetapi padi yang kosong, dia akan otomatis terbang keluar dari dalam alat penampi itu. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, lihat iblis telah menuntut, untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa kepadamu. Memang kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, saudara-saudara, bagaimana pekerjaan iblis. Ayat 10, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis adalah si pendakwa bagi orang-orang percaya. Bahkan dia mendakwa kita di hadapan Bapa di sorga siang dan malam tanpa henti-hentinya. Tiada lelah-lelahnya dia mendakwa kita. Tetapi di sini Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Saudara-saudara, betapa pentingnya dan betapa berbahagianya kita, betapa nyamannya hati kita ketika kita tahu ada Yesus yang berdoa untuk kita. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Karena itu, Ia, Imam Besar Agung, Tuhan Yesus Kristus, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Ini yang membuat hati kita nyaman setiap hari, saudara. Setiap waktu. Iblis pasti akan
menggoda kita, menggocok kita, berusaha untuk menampi kita, menuntut menampi. Dan kalau boleh, iblis mau supaya kita terbuang dari dalam alat penampinya Tuhan. Tetapi di sini Yesus sebutkan dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup menyelamatkan secara utuh, sempurna, tak kekurangan satu apapun. Kata sempurna berarti keseluruhan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Kenapa? Karena ia hidup senantiasa menjadi pengantara kita. Kata pengantara di sini salah satu arti makna daripada pengantara itu adalah pembela kita, pengacara kita. Haleluya. Kalau dalam dunia persidangan, saudara-saudara, dalam dunia persidangan ketika si pendakwa mendakwa kita, tetapi ketika tampil seorang pengacara, pembela yang benar-benar mengerti hukum, saudara-saudara, dia membela kita, melepaskan kita dari segala tuntutan-tuntutan, tuduhan-tuduhan dari si pendakwa. Dan Yesus adalah pengacara kita. Setiap tuduhan, dakwaan dari si pendakwa, iblis, Yesus akan mentahkan dengan alasan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Dia telah mati untuk menggantikan saya dan saudara. Dan itu adalah sebuah alasan yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan, merasa tenang setiap hari, karena kita tahu di sorga ada Yesus yang selalu menjadi pengantara, pembela untuk kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.